Halo guys, kembali lagi di Mutiara Business Channel. Kembali lagi bersama saya Anton Wibowo. Oke guys, hari ini saya akan mereview mengenai aglonema suksom ya guys, atau yang dikenal dengan aglonema suksom jaipong. Oke, pada kesempatan ini video saya akan membahas mengenai bagaimana caranya merawat dan memperbanyak aglonema suksom ini. Nah, teman-teman silahkan dilihat dulu, ini aglonema suksom ya. Ciri khasnya warnanya merah merona, kemudian hijaunya itu berada di tepi-tepi daun. Nah, media yang saya gunakan yaitu sekam. Nah, teman-teman harus tahu, pada dasarnya saya melihat banyak video yang sudah yang teman-teman mungkin YouTuber upload, itu mereka rata-rata trik dan tipsnya menggunakan berbagai produk bahan-bahan kimia yang berfungsi baik untuk mengilatkan daun, kemudian untuk menyuburkan daun, kemudian ada juga yang berfungsi untuk membuat daun tetap segar. Nah, trik kali ini saya akan mencoba memaparkan hal yang berbeda dari teman-teman yang sebelumnya sudah dipaparkan di YouTube mereka masing-masing, yaitu kalau mereka menggunakan bahan-bahan produk kimia, kalau saya menggunakan bahan-bahan alam, artinya menggunakan baik pupuk ataupun perawatan secara organik dan normal saja, tanpa menggunakan bahan dan produk-produk kimia. Toh ternyata hasilnya juga tidak jauh berbeda, artinya sama saja. Nah, ini teman-teman, ini merupakan anakannya. Ini anakan yang siap kita pisah atau kita kembangbiakan ya. Oke, untuk anakan itu prosesnya untuk memindahkan dari induknya, kalau seusia minimal dia sudah daun 2. Kalau daun 2 itu tandanya aglonema suksom ini sudah siap ditanam sendiri dari induknya atau dipaparkan sendiri. Nah, teman-teman, untuk media yang kita gunakan yaitu sekam, kemudian kokopit. Kokopit itu teman-teman banyak cari di toko-toko pertanian. Dia dari serabut kelapa yang dihancurkan menjadi butiran-butiran kecil. Nah, kalau teman-teman cari itu silahkan cari di toko-toko pertanian, bilang beli kokopit, insya Allah ada. Nah, untuk medianya sehendaknya, kalau ini kita masih menggunakan sekam dan kokopit, tapi rencananya ini saya ganti, saya tambah dengan tanah medianya. Jadi sekam, kokopit, kemudian tanah. Nah, untuk pupuknya kita menggunakan pupuk organik, yaitu dari kotoran kambing yang sudah menjadi tanah. Jadi teman-teman jangan salah, namanya pupuk organik itu jangan dikira kotoran binatang yang baru belum hancur itu bisa dipakai. Tidak seperti itu teman-teman. Jadi untuk pupuk organik yang bisa dipakai itu kotoran binatang yang sudah menjadi tanah atau sudah terurai oleh bakteri. Kenapa kok demikian? Karena karakter kotoran binatang kalau masih belum terurai oleh bakteri, dia memiliki tingkat kepanasan yang tinggi atau suhunya tinggi, sehingga membuat
tumbuhan atau bunga, terutama bunga aglonema ini akan menjadi busuk karena proses penguraian pupuk organik itu sebelum dia bisa digunakan itu suhunya tinggi, akan membuat tanaman kita menjadi rusak. Kalau pemupukan yang benar, artinya pupuk organik sudah mati, sudah siap digunakan, sudah tidak terlalu aktif, itu akan memberi dampak yang luar biasa. Coba kita lihat. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti medianya akan saya tambah dengan itu pupuk organik yang tanah dari pupuk organik yang sudah terurai, teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, ini daunnya tanpa proses pemberian bahan kimia apapun, ini cukup kita semprot pakai air pakai semprotan itu yang biasanya itu kita semprot pakai air setiap kita longgar saja. Jadi jangan terlalu ribet untuk perawatannya. Artinya tanaman atau binatang itu sebetulnya sama. Semakin kita manjakan, dia akan semakin susah perawatannya. Tapi kalau kita rawat dengan misal selonggar kita, yang penting kita tahu kan batas-batasnya. Misal untuk penyiraman, taruhlah 3 hari sekali kita siram, karena aglonema juga tidak suka banyak air, teman-teman. Kita siram, taruhlah 3 hari sekali kita siram, itu ya sudah rutinitas saja, 3 hari sekali kita siram. Pokoknya kondisikan ini medianya jangan terlalu lembab, dia tidak suka terlalu lembab, teman-teman. Kalau kita pakai kokopit itu karakternya menyimpan air, jadi walaupun kondisi kering gini dia masih dapat nutrisi dari air-air yang ada di kokopit. Kemudian kalau teman-teman memindah atau memijahkan anakannya, teman-teman medianya yang pertama sama sekam kemudian dicampur kokopit juga. Kemudian saya menyarankan langsung dicampur dengan tanah. Nah, caranya sama dengan teman-teman memijahkan aglonema yang lain, hanya saja kalau subsom dia perlu perawatan lebih, karena teman-teman tahu semakin tanaman itu semakin tinggi harganya, tentunya perawatannya juga agak ribet. Cuma nggak ribet-ribet banget. Nah, anakan minimal daun 2 itu baru kita pijahkan dari induknya. Teman-teman kalau memijahkan nanti setelah dipijahkan jangan lupa ditaruh di tempat yang sejuk. Sebetulnya jangan ditaruh di dalam ruangan, cukup di bawah, mungkin di tempat-tempat yang sejuk, itu dia akan mempercepat pertumbuhannya. Nah, jadi media yang kita gunakan, kita tidak menggunakan pupuk yang macam-macam, medianya cukup sekam, kokopit, kemudian tanah dan pupuk organik. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat daunnya tampak subur. Ini dulu ceritanya saya beli ketika daun 4 itu 600.000, teman-teman. Teman-teman bisa menyaksikan sendiri seperti ini. Saya tidak pakai media yang macam-macam atau bahan kimia untuk menyehatkan, untuk menyuburkan, tidak sama sekali. Jadi kalau pada video saya ini saya fokus ke penggunaan bahan-bahan non kimiawi, karena teman-teman tahu semua bahan kimiawi tentunya selain memberi dampak positif juga akan memberikan dampak yang negatif. Bahkan mungkin kalau sekali stres untuk tanamannya, ya sudah. Kalau pupuk kimia beda, kalau pupuk organik insya Allah resiko akan stresnya tanaman itu kecil, karena dia tidak seperti doping ya. Kalau pupuk kimia tentunya itu seperti doping, jadi untuk menyehatkan sementara, tapi kalau pupuk organik itu dampaknya sangat lama. Memang perkembangan terasanya manfaatnya tidak terlalu cepat. Nah,
Sedikit ini review dari saya, semoga memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Oke, terima kasih, selamat menyaksikan, terima kasih teman-teman.